Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sahabat OBP sama kami berdua. Tuh lihat pohonnya. Tidak diragukan lagi kalau ini adalah OBP, obrolan depan pohon. Apapun itu pohon di belakangnya. Ya, pokoknya ada pohon. Kalau kita nemu tempat bawah pohonnya enak, ya udah berarti bawah pohon. Kalau ini yang penting ada pohonnya. Obrolan yang penting ada pohonnya. Ya, terima kasih sahabat OBP yang kemarin sudah sempat menyimak video kami tentang apa tuh? Kerudungnya masih yang ini. Berarti tentang sifat-sifat yang buruk. Akhlaknya. Akhlak yang buruk. Ya, nyambung dari yang kemarin sudah ada 15 ya kalau nggak salah, 15 sifat-sifat yang tidak baik untuk kita lakukan. Ini nyambung lagi. Mungkin ada dari yang kemarin sudah ada diingat-ingat apa-apa saja yang harus ditinggalkan. Nah, ini ada sambungannya lagi. Siapa tahu daftarnya untuk yang ditinggalkan nambah banyak lagi ya. Subhanallah. Ternyata saya mengerjakan itu gitu ya. Dan harus kita tinggalkan. Iya. Pelan-pelan. Kalau kata lagu Kotak, pelan-pelan saja. Nah, kan lagu lagi tuh. Aduh, di video yang kemarin 2 lagu. Hari ini berapa lagu lagi ya? Oke, kita bahas dari yang pertama. Nyambung, berarti 15, 16. Zalim. Kezaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Masya Allah. Astagfirullah. Iya ya. Makanya kalau zolim ini ya, itu pasti terbayang tuh ke ke pengurusan terhadap umat gitu ya. Ini kebalikannya adil ya Bu ya? Kebalikannya adil. Benar. Jadi kalau kita tidak diperlakukan secara adil, berarti orang tersebut melakukan kita diperlakukan secara zolim. Bisa kita katakan seperti itu. Iya ya. Kalau di ini ya Quran surah Hud ya, dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguhnya azab itu adalah yang sangat pedih dan keras. Ini biasanya ke ini ya Bu ya. Kepada para penguasa yang berbuat zalim kepada rakyatnya di satu negeri, tunggu gitu ya, maka Allah akan turunkan azabnya. Aduh, ngeri. Bahkan kan yang jadi ini kan hadis Rasulullah SAW takutlah kalian kepada doa orang-orang yang terzalimi. Sebab antara dia dan Allah tidak ada hijab. Jadi doa orang yang terzalimi itu pasti dikabulkan Allah gitu, cepat atau lambatnya gitu. Iya. Maka buat kita yang hari ini masih merasa terzolimi, maka berdoalah, dan insya Allah itu tidak ada tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Dan kita tidak menjolimi orang gitu ya. Nah, itu. Iya, kuncinya untuk kita seperti sendiri, itu. Ya. Tidak akan melakukan perbuatan yang zalim terhadap orang lain. Next, berbeda antara perkataan dan perbuatan. Wow. Ini sebenarnya sangat jadi peringatan ya dari Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Baqarah ayat 44. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca kitab ya, artinya Al-Taurat. Maka tidakkah kamu pikir? Artinya di ayat ini Allah mengingatkan menyuruh orang tapi kita tidak mengerjakan gitu. Jadi berbeda antara perkataan dan perbuatan. Iya. Berbeda. Berarti harus sinkron. Ya, di Quran surah As-Saff juga kan ayat 2-3 itu kan disampaikan, hai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Nah, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, ini sebenarnya ya kadang orang tuh takut juga lah menyuruh orang ya kita aja belum mengerjakan gitu. Itu. Nah, makanya memang sejatinya kalau untuk dakwah kita menyampaikan, memang kita harus melakukan juga kewajiban itu gitu ya, kewajiban itu yang harus kita lakukan. Tapi jangan menganggap begini kali Bu ya, diriku belum baik tapi akhirnya jadi enggan untuk menyampaikan gitu loh. Iya, itu jadi kadang alasan. malah takut gitu ya, jadi alasan untuk tidak menyampaikan gitu. Cuman di ayat ini seharusnya kan jadi pemicu kita gitu ya ketika
kita menyampaikan ke orang gitu misal kewajiban, berarti kita sudah harus melakukan hal itu kayak gitu. Karena amat besar kebencian sisi Allah bahwa kita mengatakan apa yang tidak kita kerjakan. Oke, iya. Dakwah tetap harus sampaikan, sembari juga kita kayak contohnya sering kita sampaikan Bu ya. Ini adalah bagian dari amal dakwah dan kemudian dari yang kita sampaikan tuh balik lagi ke kita untuk kita pelajari juga. Nah, luar biasa. Terus apa nih? Nah, yang ke-18 ini ya, menganggap dirinya paling suci. Nah, ini kan boleh ya, mungkin ada dari sisi ujub gitu ya, rasa lebih baik gitu. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di Quran surah An-Najm ayat 53. Ayat 32, sorry. Oh, ayat 32 ya. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa ya. Karena yang palingnya di sisi kamu ada yang bertakwa gitu ya. Maka di sini ya tidak boleh kita menganggap bahwa kita tuh ya yang paling benar lah gitu. Nah, sebenarnya bukan kita tuh mengingatkan orang tuh ya Budian karena kita benar gitu kan ya. Karena di sini dalam rangka tadi cinta karena Allah tadi. Jadi sama-sama kita mengingatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran gitu. Karena yang kita takutkan itu bisa jadi loh Budian ketika ada kemungkaran gitu. Itu ternyata ada andil kita dengan kita diam aja gitu. Oh, iya. Nah, itu takutnya di situ. Takutnya itu di situ, bukan karena kita merasa ya aku lebih baik, aku mending aku aja ngurusin diriku aja gitu. Nah, bukan itu kan ininya menjadi alasannya itu, tapi alasannya adalah bahwa ketika Allah mewajibkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, kita jalankan aja itu ya dengan sebaik-baiknya gitu. Iya. Bukan karena merasa kita lebih baik gitu, lebih bisa gitu ya. Dan ketika kita sudah tahu, kewajiban orang yang tahu itu kan memberitahu gitu. Nah, itu yang ke-18 tadi ya. Ini 19. Kikir. Oke. Ini pelit ya. lebih tinggi lagi. Kayaknya sih gitu ya. Di atas, kalau dulu belajar bahasa Indonesia waktu sekolah dulu, di atas pelit itu adalah kikir. Oh. Katanya sih begitu. Berarti saking pelitnya gitu ya. Betul. Jangankan untuk orang lain, mungkin untuk dirinya sendiri aja ya di apa peribahasanya tuh jangan banyak ada titik banyu diganggam. Wah. Banyu aja ada titik nih. Saking pisitnya lah mengikuti. Baru dengar nih peribahasa baru nih. Wah, ya Allah. Sampai di sinilah dan Rasulullah bersabda dari Anas, ya Allah sesungguhnya aku berlindung padamu dari sifat kikir. Sampai pengen berlindung. Iya. Ya Allah. Karena kadang itu ya sudah diisi harta, ya Allah sayang gitu, Allah diberikan gitu, untuk kebaikan. Iya. Apalagi sekarang tuh kadang bukan ini juga ya Bian ya, sistem sekarang ini kan tidak menjamin gitu ya kehidupan kita di masa akan datang tuh sebenarnya nggak dijamin oleh negara gitu. Iya. Jadi kita tuh kayak model sudah mengotak-ngotak gitu, ini buat nanti gitu, maka sampai ada memberi itu dikit gitu, karena memang sekarang tuh kayak sistem tuh kadang menjamin kehidupan kita. Mungkin beda ya kalau dengan sistem kehidupan yang sudah dijamin kebutuhan kita itu, kita pasti akan ngapain juga ya terlalu menyimpan kebutuhan kita sudah terpenuhi. Terus bermusuh-musuhan. Nah, ini dia. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, saling bermusuhan, saling membenci, saling mendengki. Jadilah kalian hamba-hamba yang Allah bersaudara. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjauhi atau memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau marah-marahan tuh tidak boleh lebih dari 3 hari, harus memaafkan. Dulu pernah ya waktu masih sekolah. Oh iya, dihitung gitu ya. Berapa hari? Keren juga. Batasnya tuh 3 hari ya paling lama ya, kesal-kesalannya. Apa nih? Memaki dan melaknat. Nah, ini aku 21 ya. Memaki dan melaknat. Melaknat orang hukumnya haram ya. Wah. Iya ya. Ada ungkapan. Tapi kalau melaknat orang-orang yang memiliki sifat tercela dibolehkan.
contohnya ungkapannya sini, semoga Allah melaknat orang-orang yang zalim, kafir. Israel. Oh iya, Kalau fasik. Israel laknatullah lah Nah, kita ya sering benar. menyebutkannya. Iya. Kalau buat perkara yang dengan orang memiliki sifat-sifat tercela silahkan. Wah, kalau melaknat seorang muslim sejati di sini ya nggak boleh ya. Benar. Jadi jangan salah. Iya. Luar biasa. Karena kalau dengan laknat ini kan dia kaitannya itu dengan ketika seseorang itu melanggar perintah Allah lah. Ya. Jadi saking Geramnya. dibencinya gitu ya. Makanya kan misalnya Rasulullah SAW melaknat orang yang menyerupai di hadis ini ya, Al-Bukhari, binatang. Atau yang sebelumnya kita bahas ya, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Iya. Dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi bentuk pelaknatannya tuh karena memang ada pelanggaran hukum syara di dalamnya. Iya, benar. Itu boleh. Tapi kalau sama muslim jangan. Kemudian berani melakukan dosa-dosa kecil. Iya. Tadi yang kita bahas di awal yang video sebelumnya. Mungkin ini kecil aja, mungkin ini hal sifat-sifat yang sudahlah, kayaknya nggak gitu. Tapi jangan remehkan itu gitu ya. Jangan berani-berani karena dia waspadalah terhadap dosa-dosa kecil sebagaimana sekumpulan orang yang menurun di dasar lembah. Maka datang seorang dengan satu ranting kayu, yang lainnya juga datang dengan satu ranting kayu, sampai akhirnya mereka pun bisa memasak roti. Sesungguhnya saat dosa-dosa kecil itu diperoleh empunya, maka dosa-dosa kecil pasti akan membinasakan. Dikumpulin gitu ya, kecil kalau ditumpuk jadi besar. Jadi inget gini deh, ada ungkapan seorang ini ya, komika gitu, ngapain korupsi kecil-kecil, korupsi sekalian besar. Masih dosa juga lah. Iya. Ya Allah. Aduh. Padahal dosa yang kecil aja jangan diremehkan ya, apalagi dosa yang besar gitu. Dan kita berlindung kepada Allah dari dosa-dosa yang kecil ini. Iya. Karena tadi kecil ya kan lama-lama bisa jadi banyak gitu, dan itu kalau sudah banyak menutupi hati ya Allah, alhamdulillah ya. Aduh. Nah, yang ke-23 ini katanya dengan masalah apa nih? utang piutang nih. Oh, oke. Apa ya? Menangguhkan Pembayaran suatu hak yang telah dituntut empunya. Iya ya. Bu, pinjam sekian bulan. Nah, wajar dong sekian bulan itu dipertanyakan gitu ya. Oh, oke ya. Jadi bahkan dikatakan ya di dalam hadis muttafaq alaih, penangguhan atas orang yang mampu gitu ya terhadap hak yang wajib dibayarnya adalah kezaliman. Nah, jika kalian diminta menagih hutang pada orang yang kaya, maka hendaklah ia mengikuti permintaan orang tersebut. Jadi misalnya sudah ada duitnya gitu ya, ya segera dibayar gitu, jangan ditahan-tahan, apalagi ditagih sudah ya oleh yang punya gitu. Iya. Kemudian yang ke-24, tidak baik dalam bertetangga. Iya ini. Kok ya semuanya kepikiran ketika pengen menemui faktanya. Iya. Kita itu kalau mau berumah di mana itu, yang dipikirkan pertama adalah tetangganya gimana nih. Salah satu rezeki. Salah satu pertimbangan tadi kemudian ya selain lokasinya gitu ya, tetangganya gitu. Jadi itu kayaknya daerah situ begini-gini ya, nggak jadi ya. Atau sudah tinggal berapa lama di situ, kemudian memutuskan untuk pindah gara-gara tadi mendapatkan tetangga yang kurang baik. Ya enggak apa-apa, itu jadi alasan juga, karena dapat tetangga yang baik itu adalah suatu anugerah. Bener banget. Karena ini kemudian ya, kalau kita pernah tuh jalan gitu ya ke tempat ustazah gitu, ternyata tetangga beliau tuh suka nyetel musik setiap hari gitu, kenceng gitu. Duh, sabar aja sih. Kan nggak bisa juga ya kita negur gitu. Itu tadi tetangga jadi pertimbangan juga ya. Salah satu kita memilih tempat tinggal itu bagaimana. Kecuali kita sudah tinggal di situ ya, kemudian ada yang menempati baru gitu. Itu ya sudah takdirnya. Udah rumahnya bertajak, beda dengan ini ya. Sudah duluan ternyata yang tetangga kemudian itu ya ternyata ya kurang menyenangkan bahasanya. Iya. Nah, kemudian yang ke-26, menguji 25. Berapa sih di tempat saya? 25, Bu? Oh iya, 25. 25. Khianat ya? Oh iya, khianat. Khianat dulu.
Wow, khianat. Di Quran surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Al-Anfal ayat 27. Jadi ini kayak sepaket dengan kayak dusta, Iya. menepati janji, tidak menepati janji gitu ya. Kemudian apa tadi? Melanggar perjanjian gitu ya. Sama tadi Khianat. Iya ya. diberi Soalnya terkait amanah, sama amanah-amanah dia juga ya. berkhianat. Apalagi. Nah, itu tadi yang 26. Ya. Gibah. Menggunjing. Mengunjing orang itu sarang dosa. Itu lagi ini. Apa tadi tuh yang anehnya juga? Bermuka dua tadi ya? Bermuka dua ya. Nomor berapa tadi tuh? Adu domba tadi. Adu domba, bermuka dua. Waduh. Ini sepaket juga nih dengan menggunjing kan biasanya kan gitu ya. Dari adu domba tadi gitu, di situ kan memang dia menggunjing gitu, bahkan memfitnah bisa kadang-kadang gitu ya. Kata si Anu. Kata si Anu. Bahkan ada salah satu postingan saya tuh ngeliat gini, Bu. Bahkan saya itu nggak tahu kenapa ada begitu, tapi info tentang saya itu sudah tersebar. Padahal aku sendiri nggak tahu itu apa. Saking wow banget. Wah. Terus lanjut. Yang terakhir belum ya? Belum. 27 tadi berarti ya. Ya. Mengadu domba. Nah ini bis gibah mengadu domba. Ini lebih jelas lagi, kalau tadi kan bermuka dua ya. Iya, ini mengadu domba. Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Quran surah Nun ayat 11. Oh, ya Allah. Dari Huzaifah radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Si Anu tadi ngomong gini loh sama kamu. Sama si ini juga, iya perang jeder. Ya Allah. 28 itu. Apa tuh? Tadi memutuskan silaturahmi. Oh iya. Memutuskan silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan silaturahmi. Dari Abu Muhammad yaitu Jubair bin Mut'im, Masya Allah, sabdanya Rasul. Kemudian ingin dilihat dan ingin didengar, riya ya. dan tasmi. Riya dan kalau itu riya dan sum'ah gitu ya, mau Iya. riya. Jadi pernah gitu ya disampaikan waktu kita di majelis itu, menurut Imam Ali bin Abi Thalib gitu, bahwasanya riya itu ada 3 hal kalau tidak salah ya. Yang pertama, dia kalau di depan orang dia bersemangat gitu ya ibadahnya, dan kalau antara dia di depan orang dia banyak ibadahnya, tapi kalau sendirian dia bermalas-malasan gitu. Dan kalaunya di depan orang itu dia tadi ibadahnya tuh lebih banyak daripada dia sendirian. Nah, itu sih jadi apakah kita jangan sampai kita begitu gitu ya. Ternyata riaknya itu. Iya benar. Terakhir takabur dan ujub ke-30. Jadi terjawab sudah berapa yang harus diperhatikan, ada 30. Takabur. Sifat tercela lah bahasanya dari yang kita bahas ini tadi. Iya. Diharamkan, dalilnya banyak juga. Luar biasa. Takabur. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Nah, meskipun hanya sebesar biji sawi. Iya ya. Kalau kita merasa, aduh, kita ini nggak ada apa-apanya, tenang. Jangan takabur dulu, jangan sombong dulu. Masih ada Allah yang bisa bantu kita. Ya, luar biasa. Ya, itu sahabat OPP, terasa udah hampir 20 menit video ini menemani. Singkat-singkat aja gitu, apalagi kita kupas satu-satu tuh berapa bab ya, satu perbuatan yang memang faktanya tuh banyak banget. Biasanya kalau ngebahas kitab ini ujungnya apa? Sesi curhat. Terima kasih sahabat OPP, jumpa lagi nanti di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan juga like dan juga kasih saran-saran buat kita di komentar ya. Kita tunggu. Saya Diana Jarwati. Siap. Mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.